warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan kita ini dalam layanan bimbingan dan konseling. Senang anak-anak ketemu kita lagi? Baik, anak-anak, kabarnya hari ini bagaimana? Oke ya, alhamdulillah anak-anak masih diberikan kesehatan. Baik, anak-anak, untuk mengawali kegiatan layanan BK kali ini, anak-anak baiknya kita buka dengan berdoa dulu. Mohon salah satu anak-anak menuju doa, dan jangan lupa nanti kita berdoa, anak-anak fokus dengan berdoanya setengah hati, karena ketika kita berdoa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa yang mau mengikuti layanan BK kali ini akan membahas sebuah tema ya yang sudah tidak asing dan mungkin sering anak lihat, yaitu tentang pernikahan dini. Ya, oke. Tentang pernikahan dini. Tujuannya apa? Tujuannya setelah layanan ini diberikan, nanti harapannya anak-anak bisa mengetahui apa saja dampak dari pernikahan yang dilakukan di usia dini. Bahayanya apa saja, sehingga harapannya setelah nanti anak-anak paham terhadap dampak negatif dari pernikahan dini, sehingga anak-anak tidak terjebak dalam pernikahan dini, tidak melakukan gagal ya. Coba saya gagal, kita berdiri dulu. Tasbih sebentar. Anak-anak ketika buku bilang bimbingan dan konseling, anak-anak bilang selalu tunggu sambil dulu gini ya, oke ya. Kemudian ketika buku bilang pernikahan dini tidak mau gitu ya, oke. Jadi tolong ungkapkan perasaan anak-anak hari ini dengan menggambarkan sebuah emotion pada kertas yang sudah barusan berbunyi kita. Dan ada juga yang ternyata hari ini sedang tidak begitu baik suasananya, hatinya sedang sedih, mungkin ada masalah di rumah ya. Nah, anak-anak kali ini anak-anak mungkin mau aja anak-anak berlatih untuk merilekskan pikiran, dan ini nanti bisa anak-anak praktekkan ketika nanti anak-anak sedang punya masalah, sedang stres, padahal anak-anak mau melakukan sesuatu yang penting, mau ujian misalnya, mau ujian di rumah ibu sedang sakit, pastinya pikirannya kan terbagi ya, terpecah, dan kadang-kadang kita berada pada situasi yang seperti itu, di mana emosi kita sedang tidak begitu baik, kita sedang merasakan sedih, kita berusaha belajar untuk mengelola emosi kita supaya kita bisa fokus
adanya pernikahan di usia dini. Boleh siapa yang mau berpendapat? Kalau misalkan setuju apa alasannya? Kalau tidak setuju apa alasannya? Tidak setuju. Alasannya kira-kira apa Mas? Tidak setuju. Terjadi perceraian. Oke, bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk pendapat. Kemudian saya pengen tahu pendapatnya Reno, gimana? Tidak setuju. Iya, kenapa Reno? Dikarenakan tidak dapat mendapatkan biaya hidup untuk kedepannya. Tidak bisa mendapatkan biaya hidup ke depannya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas pendapatnya semua teman-teman. Untuk kita perdalam lagi tentang pernikahan di usia dini, dampaknya apa? Nanti ini Bu Budi akan membentuk sebuah kelompok anak-anak ya. Kelompoknya tadi ada yang sudah ngasih pendapat tadi, Betari, Reno, siapa lagi? Rafli, terus siapa lagi? 3 aja ya. Berarti nanti kelompoknya cukup 3 saja. Kita bentuk kelompok ketiga, ada kelompoknya Betari, ada kelompoknya Reno, ada kelompoknya Rafli ya. Ada kelompoknya Rafli 3 saja. Di situ kalian bentuk kelompok. Nantinya anak-anak tugas kelompok itu adalah mengamati sebuah video yang akan saya putar sebentar lagi, dan di situ nanti anak-anak akan berdiskusi tentang beberapa hal yang ada di dalamnya. Kemudian kira-kira dampaknya apa? Terakhir yang perlu didiskusikan adalah kira-kira kapan seseorang itu tepat, kapan usia seseorang ya. Mana mau kalian lagi ya? Selain mendiskusikan ini, diskusikan juga nanti siapa yang akan memimpin jalannya diskusi, siapa yang akan menjadi presenter. Pilih siapa moderator, tidak harus ketua kelompok. Bisa tentukan moderatornya siapa, kemudian presenternya siapa, dan tentukan pula nanti siapa yang bagian untuk memberikan pertanyaan ketika ada kelompok yang lain tampil, karena wajib masing-masing kelompok nanti memberikan satu pertanyaan ketika ada kelompok yang lain tampil, dan bisa saling bekerja sama. Masukan pertanyaan semua jadi tulis di situ. Nanti kalau kurang cocok disempurnakan ya. Jadi kita belajar untuk saling menghargai, saling bekerja sama. Bagi tugas. Diskusinya sudah selesai ya. Oke, sekarang masing-masing silakan kelompok yang mau maju pertama kali terlebih dahulu anak-anak.
kelompok saya. Pemikirannya yang kurang dewasa. Apakah dia anak yang mungkin belum diungkapkan di situ? Kenapa? Dipengaruhi oleh terprovokasi ya. Kesimpulan sudah selesai, anak-anak. Sekarang sebelum Bu Puji akhiri materi BK kali ini, Bu Puji ingin anak-anak melakukan refleksi terhadap kegiatan hari ini dan anak-anak memberikan umpan balik terhadap kegiatan hari ini. Menjawabkan pelajaran apa yang anak-anak dapat hari ini. Kemudian ceritakan perasaan kalian ketika mengikuti ikuti layanan BK ini. Kalau kamu suka, kamu bisa gambari hanya seperti ini. Kalau kamu tidak suka pada kegiatan hari ini, kamu ini tidak ya. Anak, berikan saran atau komentar kamu terhadap layanan BK. Oke, baiklah anak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil refleksi saya setelah saya memberikan layanan bimbingan konseling dengan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada tahap perencanaan, saya berusaha menyusun rencana pelaksanaan layanan. Di awal kegiatan, saya merencanakan pemetaan kemampuan siswa dengan melihat bagaimana kemampuan mereka dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan suatu pendapat. Nah, hasil pemetaan tersebut saya gunakan sebagai bentuk pembelajaran diferensiasi proses, di mana saya membentuk kelompok. Dalam kegiatan diskusi kelompok itu saya mengambil hasil pemetaan tadi dengan cara menggabungkan anak-anak yang mempunyai kemampuan yang bagus dan anak-anak yang memang kemampuan komunikasi dan rasa percaya dirinya masih lemah seperti itu. Saya memastikan dalam setiap kelompok harus ada anak-anak yang mempunyai komunikasi yang baik sehingga diskusi masih tetap bisa berjalan dan tetap bisa hidup. Itu salah satu bentuk diferensiasi proses. Kemudian dalam kegiatan diskusi kelompok itu juga bisa mencakup bagaimana saya mengembangkan kompetensi sosial emosional. Di situ anak-anak saya latih untuk bisa membangun hubungan relasi dengan temannya, saling bekerja sama, kemudian berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan membentuk membagi bagian peran dalam setiap kelompok, siapa yang menjadi seorang presenter, moderator, dan penjawab pertanyaan. Di situ anak-anak dilatih untuk berani untuk mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada kegiatan diskusi kelompok juga anak-anak dilatih untuk memiliki kesadaran sosial, di mana anak-anak saling menghargai pendapat temannya, belajar untuk mendengarkan ketika temannya berbicara. Disitulah kesadaran sosial yang menurut saya bisa terbentuk. Nah, untuk mengembangkan kesadaran diri, saya juga meminta anak-anak di awal kegiatan untuk menceritakan apa yang mereka rasakan di pagi itu, bagaimana gambaran emosi mereka. Mereka saya latih untuk menganalisis emosi mereka dengan memberikan emotion pada secari kertas. Nah, setelah saya lihat hasil emotion anak-anak yang mereka rasakan pada pagi hari tersebut, di situ saya menerapkan teknik stop untuk pengelolaan diri, di mana ketika anak-anak pada pagi hari itu mungkin
suasananya hati anak-anak sedang tidak enak, ada anak-anak yang merasa sedih, kemudian membawa permasalahan dari rumah, agar di kelas mereka bisa fokus, saya ajak anak-anak untuk melakukan teknik stop sebagai bentuk kompetensi pengelolaan diri. Nah, ternyata setelah saya melaksanakan layanan bimbingan dan konseling tersebut, ada beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan yang saya rencanakan pada saat kegiatan presentasi dan diskusi kelompok. Ternyata anak-anak yang sudah saya petakan sebagai anak-anak yang mempunyai kemampuan komunikasi bagus, anak-anak yang aktif, itu ternyata perannya masih sangat dominan dan mereka masih belum mampu untuk menggerakkan temannya yang pasif itu untuk bisa muncul dan mempunyai peran di situ. Jadi menjawab pertanyaan di situ, anak-anak yang memang aktif yang mempunyai komunikasi yang bagus mengambil peran semuanya yang harusnya itu dilakukan oleh temannya, dan itulah yang menjadi catatan perbaikan saya. Ternyata anak-anak perlu diberikan pemahaman dulu bagaimana peran moderator itu seperti apa, kemudian peran pemateri seperti apa, dan peran menjawab pertanyaan itu seperti apa. Itu perlu diberikan pemahaman dulu yang akan nanti saya lakukan pada pertemuan selanjutnya. Selain itu, anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih yang saya harapkan menjadi tutor sebaya itu mungkin juga perlu saya berikan teknik untuk merangkul temannya, agar teman-teman yang pasif itu bagaimana mereka pancing agar bisa mau mengeluarkan pendapat dan mempunyai peran dalam kegiatan diskusi kelompok, sehingga dalam satu kelompok itu semuanya bisa mempunyai peran yang seimbang, tidak terlalu didominasi oleh satu orang atau dua orang anak. Jadi catatan kedua saya, ketika saya meminta umpan balik dari siswa saya, di situ saya masih menyamaratakan anak-anak dengan meminta anak-anak menuliskan di secari kertas apa yang mereka dapat dalam kegiatan layanan saya, agar diferensiasi ini bisa terlihat lebih hidup. Saya bisa meminta anak-anak untuk menceritakan perasaan mereka, memberikan saran. Itu tidak hanya dengan secari kertas, menuliskan di lembar kertas, tapi saya juga bisa membebaskan anak-anak untuk menceritakan mungkin lewat video, sehingga anak-anak yang suka tampil kemudian suka berekspresi di depan kamera itu juga terfasilitasi sebagai bentuk diferensiasi produk. Seperti itu. Itulah beberapa catatan yang mungkin akan sebagai bahan perbaikan saya pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.